Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 21, 22 dan 23. Demikianlah sabda Tuhan. Kata pegawai-pegawainya kepadanya, "Apa yang kau lakukan ini? Selagi anak itu hidup, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu meninggal, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah meninggal, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, sedangkan ia tidak akan kembali kepadaku." Tema renungan saat ini adalah Tuhan punya rencana. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika menjelang malam, Robert Enke memarkir Mercedesnya di sebuah perlintasan kereta api, meninggalkan dompet dan kunci mobil dan menyerahkan diri pada kereta yang melaju kencang. Itulah deskripsi kematian Enke pada tanggal 10 November tahun 2009 yang lalu. Secara tragis mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi yang berkepanjangan. Banyak yang tidak menyangka Enke yang dikenal ramah, rendah hati dan dihormati oleh banyak orang, ternyata menyimpan masalah. Karirnya di sepak bola memang tidak berjalan mulus, termasuk ketika bermain di luar Jerman. Enke mulai mengalami masalah mental serius ketika Lara, anak perempuannya yang berusia 2 tahun, meninggal dunia di tahun 2006 karena gagal jantung. Ia dan istrinya Teresa kemudian mencoba membangun kehidupan yang baru dengan menetap di sebuah kawasan pedesaan yang tenang. Mereka juga mengadopsi seorang bayi berumur 3 bulan yang diberi nama Leila. Waktu dia depresi akut, itulah periode tersulit. Kami pikir kami telah mengatasi semuanya. Kami pikir bahwa dengan cinta kami bisa menghadapinya. Tetapi ternyata tidak, tutur Teresa. Rupanya kasih sayang istrinya dan kehadiran putrinya Leila tidak mampu menghilangkan duka cita Enke. Ia lebih memilih mengakhiri hidupnya daripada menerima kenyataan yang ada, yaitu kegagalan di dalam sepak bola dan kematian anaknya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud pernah mengalami pergumulan yang sama dengan yang dialami oleh Enke. Ia kehilangan anaknya setelah sebelumnya sakit. Namun berbeda dengan Enke, Daud dapat menerima kematian anaknya, walaupun sebelumnya ia sangat berduka ketika anak tersebut masih sakit. Sikap Daud ini patut kita teladani. Kita perlu belajar untuk menerima kenyataan yang ada, seperti kegagalan dan duka cita. Sekalipun hal itu begitu menyakitkan bagi kita,
sebab kita tidak dapat lagi mengubah kenyataan yang ada. Yang bisa kita lakukan adalah menerimanya serta melanjutkan hidup kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk bisa menerima kenyataan seperti kegagalan, duka cita, atau hal-hal yang menyakitkan. Karena setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukan kami untuk menerima kenyataan yang ada dan melanjutkan hidup kami, karena kami percaya rencana-Mu indah bagi kami. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.